Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Bagi teman-teman juga yang rindu membantu pelayanan kami, silakan di kolom deskripsi video ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari audiens ketika ada debat antar Islam dan Kristen, dan ada salah satu dari Muslim yang menanyakan, kalau memang Yesus itu Tuhan, ya ngapain dia harus mati konyol di salib? Ngapain dia harus ini? Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Kemudian siapa yang rela itu mengorbankan anaknya? Tuhan itu maha kuasa, kenapa harus anaknya yang dikorbankan untuk menghapus dosa gitu ya? Jadi inilah kedunguan-kedunguan mereka yang mereka tidak paham. Tapi lebih bagus teman-teman, seperti orang ini dia langsung bertanya dibandingkan dengan mereka yang tidak tahu tetapi sok tahu dan menghujat lagi kekristenan dan juga ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu teman-teman sekalian, mari ya kita langsung melihat videonya supaya kita bisa mengerti secara bersama-sama. Berikut videonya. Mendengar penjelasan Bapak Pendeta, saya berpikir bahwa kenapa kok Tuhan menyiksa dirinya untuk mengampuni hamba-hambanya? Kenapa kok begitu ribet? Padahal dia Tuhan. Kenapa sampai menyakiti dirinya? Ini saya kata biar ampuni ya, biar kamu saya ampuni ya, duduk semakin udah terampuni. Itu terlalu ribet. Tuhan itu maha kuasa, maha pengampun, mudah harus satu mengampuni gitu. Dan Bapak kok rela anaknya itu harus jadi korban? Kalau saya punya anak saya berkorban untuk orang lain, saya nggak mau. Ya. Dan yang satu lagi ada pertanyaan dari Ustaz Songgo. Kenapa lalu ketika Tuhan itu mati, siapa yang mencabut nyawanya? Kok tega mencabut nyawa Tuhan? Tuhan itu dibangkitkan atau membangkitkan nanti bakalannya? Ya teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang sudah kita dengarkan. Dan bagus sekali pertanyaannya, dan kita harus memberikan jawabannya teman-teman sekalian. Kenapa si Tuhan itu maha kuasa? Kenapa dia harus mengorbankan anaknya untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa? Kan Tuhan bisa saja menghapus dosa. Betul sekali gitu ya. Nah kenapa juga ya Tuhan itu menurut versi Islam ya menurunkan agama Allah, yaitu agama Islam. Ngapain harus menurunkan agama yang lain dibinasakan? Karena kan banyak orang yang tidak masuk Islam tuh. Ngapain Tuhan itu menciptakan manusia selain daripada Islam gitu? Ini contoh loh, dia maha kuasa, dia maha penyayang gitu ya. Seharusnya kalau memang agama Islam agama yang benar, contohnya yang diridhoi oleh Allah, kenapa ada manusia yang tidak beragama Islam? Ini dia. Ini juga satu pertanyaan, dilema. Kalau dia maha kuasa, kenapa Allah Islam juga tidak mampu mengubah semua agama yang ada di dunia ini, termasuk agama Kristen, percaya kepada agama Islam yang diturunkan oleh Allah itu sendiri? Ya, jadi ini sebuah bahan pertimbangan karena mengenai pertanyaan daripada saudara kita tadi. Tetapi teman-teman sekalian, karena dia bertanya tentang Alkitab, saya akan menjawabnya. Tuhan ya harus menjadi manusia karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan dosa. Hanya Tuhan yang bisa menghapuskan dosa umat manusia. Maka sesuai dengan perjanjiannya kepada manusia pertama, yaitu Siti Hawa, bahwa dari keturunan perempuan ini ya dan keturunan si iblis yang menyerupai ular ya akan saling bermusuhan. Ya, kita bisa melihat teman-teman di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi teman-teman sekalian, dari Kejadian 3:15, kejadian ini tidak ada di Al-Quran ya. Ya, karena kisah penciptaan manusia secara detail itu ada di Alkitab. Maka kita lihat di Alkitab. Nah, di sini kita melihat bahwa harus dari keturunan perempuan. Perhatikan loh, dari keturunan perempuan, bukan dari keturunan laki-laki ya.
Jadi keturunan perempuan karena perempuan yang melahirkan. Maka itulah digenapi ketika Yesus Kristus lahir ke dunia. Nah, kenapa Yesus Kristus harus datang ke dunia? Karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Mulai dari zaman Adam, kejatuhan Adam dalam dosa, sampai kepada manusia sekarang ini, semuanya berbuat dosa. Semuanya berdosa. Dosa itu sudah menjalar kepada kesemua orang. Ya, karena firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Nah, jadi teman-teman sekalian harus ada kasih karunia Allah. Nah, kalau seandainya usaha manusia sendiri untuk memperoleh keselamatan itu gagal. Contoh, Adam sama Hawa punya amal yang begitu banyak. Punya sedekah mungkin ya, dan pergaulan hubungan intim mereka dengan Tuhan itu sangat dekat. Bisa dikatakan amal ibadah mereka beribu-ribu. Pertanyaannya, berapa pelanggaran Adam? Cuman satu. Nah, apakah amal ibadah mereka, kebaikan mereka, amal soleh mereka itu bisa menghapus pelanggaran satu yang mereka lakukan itu? Tidak bisa. Karena ada orang yang berkata asal berbuat baik saja maka dosanya diampuni oleh Tuhan. Itu omong kosong. Adam saja yang dalam manusia suci. Ya, Adam saja yang dikatakan bahwa dia adalah manusia pertama dekat dengan Tuhan, toh juga tidak bisa menghapus satu pelanggaran yang dibuatnya dengan memakan buah kuldi atau buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, teman-teman sekalian, dari Adam sampai ya ke nabi-nabi, sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai ke kita hari ini, tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Di dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia mengasihi ciptaannya, dia mengasihi juga tadi itu Bapa yang tadi yang bertanya. Itu sebabnya Tuhan mengambil inisiatif untuk menjadi manusia, ya. Jadi dia mengutus firman-Nya, Isa kalimatullah, ya, kalam Allah. Maka dia diutus, maka dilahirkan. Isa bukan diciptakan seperti tuduhan-tuduhan daripada saudara-saudari kita yang muslim. Isa tidak diciptakan tetapi dilahirkan oleh Maria. Nah, yang dikandung oleh Maria adalah firman. Dan firman itu telah menjadi manusia setelah sudah dilahirkan tentunya. Dan dia tumbuh besar. Dia dipersiapkan oleh Tuhan Allah Bapa untuk menjadi kurban. Teman-teman, untuk menghapuskan dosa umat manusia harus ada kurban. Itu sebabnya para nenek moyang kita, ya, mulai dari zaman Musa selalu mempersembahkan kurban. Ada darah yang ditumpahkan. Karena Alkitab catat, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9:22b. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maksudnya darah binatang harus dikurbankan, harus dipotong dan harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk penghapusan dosa. Tetapi itu tidak sempurna. Dan itu sama sekali tidak menghapuskan dosa umat manusia secara keseluruhan, secara global. Makanya setiap saat dibuatlah kurban. Ibrahim memberikan kurban, Daud memberikan kurban, Musa, ya, Hobil memberikan kurban-kurban untuk penghapusan dosa mereka. Nah, itu sebabnya Tuhan berinisiatif. Hanya manusia yang benar-benar sempurna adanya, benar-benar suci tanpa noda sedikit pun, yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Siapakah dia? Hanya Yesus Kristus. Kitab suci, baik Al-Quran maupun Alkitab, menerangkan bahwa Isa kalimatullah, satu-satunya manusia suci yang pernah ada di dunia ini. Tidak ada dosa yang pernah diperbuatnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, kenapa ya Tuhan harus mati? Kita lihat Roma 5 ayat 12 sampai 19.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19, Roma 5:19, perhatikan baik-baik. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena satu orang, yaitu Adam, menyebabkan semua orang berbuat dosa, jatuh dalam dosa, maka harus ada Adam kedua. Siapa Adam kedua? Yaitu Yesus Kristus, yang benar-benar suci, karena Dialah yang melakukan kebenaran itu. Hanya satu-satunya. Maka oleh karena kebenaran satu orang, semua orang telah dibenarkan. Itu sebabnya oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, semua orang sudah dibenarkan, termasuk saya dan saudara-saudari sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat jelas sekali bahwa dosa itu harus dihapuskan, tetapi manusia tidak bisa menghapuskan itu sendiri. Cara manusia, amal ibadah, bersedekah tidak bisa menghapus satu pelanggaran yang kita lakukan. Manusia semua berdosa, tidak ada yang suci. Setiap hari kita berbuat dosa, maka kita pasti akan dihukum. Tetapi kita telah dibenarkan oleh kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yesus atau Tuhan harus menjadi manusia untuk menghapus dosa, ya. Harus menghapus dosa sehingga Dia mati, dan ya, tetapi tidak mati selamanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa Dialah Tuhan. Teman-teman sekalian, pertanyaan yang terakhir, siapakah yang mencabut nyawa Tuhan? Ya, tega sekali katanya mencabut nyawa Tuhan. Ini dibahas dan dijadikan sebagai olok-olok. Teman-teman sekalian, tidak ada yang mencabut nyawa Tuhan, tapi yang tepatnya Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Kenapa? Karena Dia, ingat, dalam posisi manusia. Yesus saat itu, ya, Sang Firman itu posisinya dalam kedagingan. Ya, Allah Bapa, Firman sudah menjadi manusia. Maka Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, kepada kekekalannya. Firman tadi, Sang Ilahi tadi yang dikandung oleh Siti Maryam, maka ini harus kembali kepada Allah Bapa. Itu sebabnya Yesus bisa mati. Teman-teman sekalian, kalau sebenarnya pertanyaannya apakah Tuhan mati, sebenarnya itu tidak tepat pertanyaannya. Karena Tuhan tidak pernah mati. Ya, yang mati itu adalah sisi kemanusiaannya. Karena Yesus memiliki dua natur, natur manusia dan natur ilahi. Nah, yang mati adalah natur manusianya. Di mana kita mau buktikan ini? Kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Alkitab catat, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia,
tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi teman-teman sekalian, Yesus tidak mati selamanya, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa sia-sia saja kita menjadi percaya kepada Yesus, sia-sia saja iman kita kepada Yesus kalau dia tidak bangkit dan hidup dari antara orang mati. Yesus hidup kembali dan naik ke surga, kembali kepada kekekalannya, keilahiannya. Teman-teman sekalian, kenapa harus mati? Ada satu ilustrasi yang disampaikan oleh Yesus. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi teman-teman, ini satu perumpamaan tentang kematian Yesus Kristus, di mana dia harus mati supaya menghasilkan buah. Buahnya apa? Bisa mengampuni dosa seluruh dunia, teman-teman sekalian. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman sekalian, siapa yang mencabut nyawa Yesus, Yesus tidak dicabut nyawanya, tapi Yesus menyerahkan dirinya kembali ke tangan Bapa yang telah mengutusnya. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Maka firman kembali kepada yang mengutusnya. Siapa yang mengutusnya? Allah Bapa yang mengutus firman. Maka firman itu kembali kepadanya. Dia menyerahkan dalam keadaannya sebagai manusia, menyerahkan kembali nyawanya kepada Sang Bapa yang mengutusnya. Ya, karena ingat, iman Kristen ya ada yang namanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya satu hakikat yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, dua pertanyaannya ini kita sudah jawab. Mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.